Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Triratna Halistasari. I'm from Group 6, and here I will presentation about IVF in contraviews. For the first, I will explain about table of contents of IVF contraviews. The first is definition of IVF, and the second is types of IVFs, and the last is the law of IVF in Islam in contraviews. Okay, for the first material is the definition of IVF. IVF is a baby or child that is produced not through a husband-wife biological relationship, but by taking the husband's sperm and the wife's ovum and then combining them in a container or tube that has been provided by a medical expert, which is then left for some time for fertilizing to occur. Then, after it is predicted that it will become a fetus, the embryo is then transferred into the wife's womb. Jadi, pengertian dari bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis atau bersenggama antara suami dan istri, tetapi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri atau sel telur istri, kemudian digabungkan di dalam suatu wadah atau tabung yang telah disediakan oleh ahli medis, yang kemudian dibiarkan beberapa waktu untuk terjadinya pembuahan. Kemudian setelah diprediksi adanya janin, maka embrionya itu ditransferkan atau dipindahkan ke dalam rahim istri. Okay, the next material is the types of IVF. According to Sharif Zubaidah, the types of IVF are when viewed in terms of sperm and ovums and where the embryos are transplanted and put together. Then IVF can be classification into 8 types. Namely, for the first is sperm and ovums from the husband and wife, then the embryo is transferred to wife's womb. The second, sperm and ovums from a married couple, then the embryo is transferred into the womb of another woman or a surrogate mother. The third is the sperm from the husband and the ovums come from another woman or through a donor, then the embryo is transplanted into the wife's womb. The fourth is sperm from another man or donor and the ovums comes from the wife, then the embryo is transplanted into the wife's womb. Jadi, jenis dari bayi tabung itu jika ditinjau dari segi sperma, ovum, dan tempat embrio yang ditransplantasikan atau disatukan itu ada 8 jenis. Yang pertama yaitu sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri. Yang kedua yaitu sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Jadi dititipkan oleh wanita lain. Yang ketiga yaitu sperma dari suami dan sel telur atau ovum dari wanita lain yang bukan istrinya, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat yaitu sperma dari laki-laki lain atau donor dan ovum dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Okay, next. The 5 of the types of IVF is
sperm from another man or donor, and the ovum comes from the wife, and then the embryo is transplanted into another woman. The sixth is the sperm from the husband and the ovum from another woman. Then the embryo is transplanted into the womb of another woman or a surrogate mother. The seventh is sperm from another man or donor and ovums from another woman or donor. Then the embryo is transplanted into the wife's womb. And the last is sperm from another man or donor and ovums from another woman or donor. Then the embryo is transplanted into another woman's womb or as a surrogate mother. Jadi jenis bayi tabung yang kelima yaitu sperma dari laki-laki lain atau donor dan sel telur dari istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain. Yang keenam yaitu sperma dari suami dan sel telur berasal dari wanita lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Yang ketujuh yaitu sperma dari laki-laki lain atau donor dan sel telur dari wanita lain atau donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Dan yang terakhir yaitu sperma dari laki-laki lain atau donor dan ovum dari perempuan lain atau donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti. Nah, dari ke-8 jenis bayi tabung itu pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan menurut teknologisnya. Akan tetapi saat ini yang sudah dilakukan oleh para dokter-dokter itu hanya 5 jenis bayi tabung. Yang pertama yaitu jenis pertama yang sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri. Kemudian yang kedua, sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Kemudian yang ketiga, sperma dari suami dan ovumnya dari wanita lain melalui donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Kemudian yang keempat, sperma dari laki-laki lain atau donor dan sel telurnya berasal dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Dan yang ketujuh yaitu sperma dari laki-laki lain dan ovum dari wanita lain, dan kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter secara teknis itu ada 5 jenis bayi tabung, yaitu jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, dan jenis ketujuh. Materi yang terakhir yaitu the law of IVF in Islam in Contraviews. Jadi saya di sini akan menjelaskan hukum bayi tabung dalam Islam dalam pandangan kontra, seperti itu. Baik, karena di sini saya menjelaskan tentang bayi tabung dalam pandangan yang tidak setuju, maka di sini saya menjelaskan tentang kenapa bayi tabung itu diharamkan, seperti itu. Sebelum kita memasuki analisis tentang hukumnya, jadi saya akan memaparkan dalil mengenai bayi tabung yang diharamkan. Yang pertama yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam
مريم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Kemudian yang kedua yaitu dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Thumma radadnahu asfala safilin. Dan yang terakhir dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hadis ini sudah disetujui oleh Ibnu Hibban yang berbunyi la yahillu li imrin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Oke, di sini dalam menganalisis tentang hukum yang mengharamkan bayi tabung itu saya mengambil dari fatwa MUI dan fatwa NU. Yang pertama yaitu fatwa MUI. Fatwa MUI itu yang menjelaskan tentang bayi tabung atau inseminasi buatan itu terdapat 4 fatwa. For the first fatwa is IVF with sperm and ovum from a legally married couple is permissible because this right includes endeavor based on religious principle. Jadi yang pertama yaitu bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang memiliki hubungan pernikahan yang sah, itu maka hukumnya boleh. Karena hal ini, kegiatan bayi tabung ini termasuk ikhtiar dari suami istri tersebut yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. The second fatwa is IVF from a husband and wife pair with another wife's womb. For example, from the second wife enters to the first wife is haram based on the Sat Az-Zari'ah rules, because this will cause complicated problems in relation to inheritance issues. Jadi yang kedua yaitu bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, dengan dititipkan rahim istri dalam istri yang lain. Contohnya ya, misalkan istri kedua itu dititipkan pada istri pertama, hukumnya itu haram sesuai dengan kaidah Sat Az-Zari'ah, karena kegiatan ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan masalah warisan, ya, masalah antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, ataupun sebaliknya. The next fatwa is IVF from frozen sperm from a husband who has passed away is haram based on Sat Az-Zari'ah rule, because this will cause complicated problems both in relation to determining lineage and in relation to inheritance. Jadi yang ketiga yaitu bayi tabung dari sperma yang dibukukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram. Itu berdasarkan kaidah Sat Az-Zari'ah. Sebab kegiatan ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penentuan nasab maupun warisan. Jadi orang yang dalam masa idah atau istri yang dalam masa idah tidak boleh melakukan bayi tabung, karena pada masa-masa idah itu adalah tempat dan waktu pembersihan rahim yang menentukan bahwa rahim itu ada isinya atau tidak, seperti itu. And the last fatwa MUI of
IVF is. IVF, whose sperm and ovum are taken from other than a legal husband and wife pair, are haram. Therefore, their status is the same as sex between the opposite sex outside of a legal marriage. And based on Sa'ad Az-Zari'ah, namely to avoid the occurrence of true adultery. Jadi yang keempat, fatwa keempat yaitu bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya itu haram. Karena statusnya itu sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah, atau bisa dikatakan dengan perzinahan seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya perzinahan itu, maka hukum dari bayi tabung yang diambil, yang sperma dan ovumnya diambil dari orang lain atau selain pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya haram. Selanjutnya yaitu fatwa Nahdlatul Ulama tentang bayi tabung. Nah, Nahdlatul Ulama ini mencetuskan 3 fatwa. For the first fatwa is, if the semen that is stored and is inserted into the woman's womb is not the semen of a legal husband and wife, then IVF is haram. This based on a hadith narrated by Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "There is no greater sin after shirk in the sight of Allah Subhanahu wa taala compared to the act of a man who puts his sperm adultery in the womb of woman who is not lawful for him." Jadi fatwa yang pertama yaitu apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung itu hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada dosa yang melebihi atau lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya atau meletakkan maninya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya, maka hal itu disebut zina, seperti itu, maka hukumnya haram. And the second fatwa is, if the stored sperm belongs to a husband and wife but the method of removing it is not muhtaram, then the law is also haram. Muhtaram semen is semen that comes out and issued in a way that is not prohibited by Syara. Regarding semen that is issued muhtaram, any scholar cite the legal basis of Kifayatul Ahyar to 1013 said, if a man tries to expel his sperm by masturbating with his wife's hand, then it is permissible, because his wife is indeed a place or vessel that is allowed to have fun. Fatwa yang kedua yaitu apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya haram. Nah, muhtaram itu adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Ahyar kedua
kedua, halaman 113. Yang berbunyi, seandainya seseorang berusaha mengeluarkan spermanya dengan beronani dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena istrinya memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang. And last fatwa is, if the test tube semen is legal husband and wife semen and the method of removing it is including muhtaram and it is inserted into the wife's own womb, then the law of IVF becomes permissible. Jadi fatwa yang ketiga yaitu apabila mani tabung itu mani suami istri yang sah dan cara mengeluarkannya itu termasuk muhtaram atau kategori muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri itu sendiri, maka hukum dari bayi tabung itu diperbolehkan seperti itu. Oke, jadi dari ketujuh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Nahdlatul Ulama itu dapat disimpulkan bahwa bayi tabung yang haram dilakukan itu karena proses bayi tabung itu sendiri. Yang pertama, dimulai dari waktunya. Yang pertama yaitu apabila melakukan bayi tabung pada masa idah, maka haram hukumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu cara mengeluarkan air mani dari laki-laki yang tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram karena cara mengeluarkan mani yang tidak muhtaram itu berarti dilarang oleh hukum-hukum syara atau tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga yaitu sperma atau ovum yang dari orang lain atau dari pihak ketiga, maka itu hukumnya haram. Misalkan sperma dari suami, akan tetapi ovumnya dari wanita lain, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri, itu tidak boleh, itu haram hukumnya, seperti itu. Ataupun sebaliknya, apabila sperma dari lelaki lain dan ovumnya dari istri dan ditransplantasikan ke dalam rahim istri, itu juga tidak boleh, itu haram. Karena apabila ada sperma dan ovum yang disatukan akan tetapi tidak dalam ikatan pernikahan, maka hukumnya itu seperti zina. Zina itu merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu menitipkan rahim kepada wanita lain atau pada istri lain dari suami tersebut. Itu tidak boleh karena akan memperumit tentang masalah warisan. Seperti itu. Jadi dari ke-8 jenis bayi tabung yang sudah kami paparkan dan 5 jenis bayi tabung yang sudah dilaksanakan atau sudah dipraktekkan, kami akan menganalisis satu persatu. Yang pertama yaitu sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan dalam rahim istri. Itu hukumnya boleh atau mubah karena sperma dan sel telurnya itu dari pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ini sudah sah dalam ikatan pernikahan, maka hukumnya boleh karena embrionya juga ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Kemudian jenis bayi tabung yang kedua yaitu sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Jadi
tipe kedua atau jenis bayi tabung yang kedua ini hukumnya haram. Karena sudah dipaparkan tadi dalam fatwa MUI bahwa menitipkan embrio dari pasangan suami istri ke istri yang lain itu tidak boleh, maka hukumnya haram. Kemudian jenis yang ketiga yaitu sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain atau melalui donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka hukumnya juga haram. Karena sesuai dengan fatwa MUI dan NU tadi, bahwa apabila ada salah satu dari kedua material yang dibutuhkan oleh bayi tabung, apabila itu bersumber dari orang lain yang tidak ada ikatan hubungan suami istri, maka hukumnya haram. Kemudian yang keempat yaitu sperma dari laki-laki atau donor dan sel telurnya berasal dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka hukumnya haram. Ini juga sama seperti jenis yang ketiga, akan tetapi hanya dibalik. Spermanya dari laki-laki lain, kemudian ovumnya dari istri. Yang ketiga tadi kan sperma dari suami dan ovumnya dari wanita lain atau donor. Kemudian yang terakhir yaitu jenis bayi tabung yang nomor 7, yaitu sperma dari laki-laki lain atau donor dan sel telur dari wanita lain atau donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka hukumnya juga haram. Karena sesuai dengan fatwa MUI dan NU tadi, apabila sperma dan atau ovum yang dari orang lain, maka itu hukumnya haram, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.